Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Marwarar Sirait menyatakan masyarakat yang belum memiliki rumah masuk dalam kategori miskin. Pernyataan itu dilontarkan Marwarar setelah dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia atau World Bank. Lalu apa solusi yang akan diberikan pemerintah untuk mengentaskan penduduk tanpa rumah yang dianggap miskin tersebut? Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebut penduduk yang belum memiliki rumah dimasukkan dalam kategori masyarakat miskin. Pernyataan itu Marwarar katakan setelah bertemu perwakilan Bank Dunia atau World Bank. Ia membandingkan kriteria kemiskinan versi Bank Dunia yang mendefinisikan garis kemiskinan berdasarkan konsumsi kalori harian. Apalagi menurut Marwarar, jika masyarakat tersebut belum punya rumah. Menteri PKP mengusulkan solusi yakni menjual tanah hasil sitaan koruptor dengan harga murah sehingga dapat dijangkau masyarakat kurang mampu. Ara mengaku telah menyampaikan usulan itu ke Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan pada program strategis nasional bagi masyarakat. Saya baru ketemu beberapa hari lalu dengan World Bank. Kalau World Bank itu ya sekian ribu kalori aja orang udah nggak miskin lagi Pak Mendagri. Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga, kalau orang belum punya rumah yang pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin sementara dia belum punya rumah? Jadi ini adalah kebijakan Bapak Mendagri, Bapak Menteri PU yang sangat pro rakyat. Kemudian tugas kita sebagai pejabat negara adalah mempermudah, mempercepat, mempermurah. Kalau bisa membuat gratis. Tentu itulah dalam pikiran kita, bukan untuk mempersulit rakyat, mempermahal, dan mempersusah. Bagaimana realisasi ide Menteri PKP tersebut agar dapat mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah? Lantas, apa efeknya bagi masyarakat yang belum memiliki rumah jika menyandang kategori masyarakat miskin? Apakah mereka akan mendapatkan subsidi? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebut bahwa penduduk yang belum memiliki rumah termasuk ke dalam kategori masyarakat miskin. Marwarar mengaku usulan itu tercetus setelah ia bertemu dengan perwakilan Bank Dunia atau World Bank. Lantas, apa efeknya bagi masyarakat yang belum memiliki rumah jika mereka menyandang kategori masyarakat miskin? Apakah mereka akan mendapatkan subsidi? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar kebijakan publik Unpad, Profesor Didin Muhafidin. Assalamualaikum, selamat petang, Prof. Didin. Dan juga telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Mas Saiful Huda. Assalamualaikum, selamat petang Mas Saiful. Salam petang, Pak Didin semuanya. Siap. Mas Saiful, bagaimana tanggapan Anda soal pernyataan dari Menteri PKP ini, Mas Saiful? Ya, yang pertama memang masih sangat mentah sekali untuk didorong menjadi isu di ruang publik. Jadi sebagai sebuah ide oke, tapi saya membayangkan ada ruang konsolidasi terlebih dahulu yang semestinya dilakukan oleh Pak Marwar, terutama meyakinkan pihak World Bank sendiri, pihak teman-teman di Bappenas, Kemenkyu, dan tentu pemerintah stakeholder secara keseluruhan. Karena konsekuensinya cukup panjang ketika ini akan menjadi semacam indikator baru terkait dengan kemiskinan yang diukur dari punya rumah atau tidak punya rumah. Poinnya jadi sekali lagi ini butuh konsolidasi yang agak panjang untuk memastikan bahwa isu ini bisa landing dan bisa terimplementasi, karena ukuran ini tidak hanya di level nasional, ukuran ini juga menjadi ukuran secara internasional. Jadi menurut saya masih sangat mentah dan butuh konsolidasi yang sungguh-sungguh gitu. Sebelum nanti menjadi isu yang negatif menurut saya kira ini perlu dipastikan lagi oleh Pak Marwar, memastikan lagi terkait dengan memasukkan indeks
indikator terkait dengan orang miskin diukur dari salah satunya dari rumah. Saya sendiri sebenarnya sejak dari awal concern kita dorong capaian 3 juta per tahun pembangunan rumah ini karena backlog kita 9,9 juta. Nah, artinya dari ukuran yang sudah ada saja kita punya backlog hampir 9,9 juta. Apalagi nanti kalau ada ditambah lagi terkait dengan indikator kemiskinan. Jadi menurut saya ini tuntaskan dulu 1,9 juta masyarakat kita yang belum punya rumah ini, baru nanti kita diskusikan pada level selanjutnya terkait dengan redefinisi terkait orang miskin ini. Mas Syaiful Huda, maksudnya mentah ini apakah ini dikaitkan dengan data masyarakat yang belum punya rumah mentah, pegangannya adalah data Bank Dunia, bukan data BPS yang dimiliki oleh Indonesia, atau seperti apa maksudnya, Mas? Enggak, ini kan kira-kira Pak Marwar ingin mendorong ada redefinisi, memasukkan indikator masyarakat yang keluarga yang tidak punya rumah menjadi bagian didefinisikan sebagai masyarakat miskin. Nah, redefinisi ini butuh konsolidasi yang cukup serius. Nah, saya mengambil opsi kira-kira mendorong lebih baik Pak Marwar concern backlog kita yang 9,9 juta kebutuhan untuk membangun rumah, dan ini tanpa merevisi definisi terkait dengan masyarakat miskin. Itu aja ini pekerjaan PR yang cukup luar biasa. Nah, karena itu upaya dan ikhtiar ini saya kira akan lebih baik concern terkait dengan backlog 9,9 juta dan rencana 3 juta pembangunan rumah per tahun ini. Prof Didin, kategori untuk masyarakat yang miskin ini sebenarnya apa sebenarnya? Baik ya, jadi kalau tadi ukurannya rumah, jangankan yang belum punya rumah, yang sudah punya rumah pun kata BPS, kalau luasnya kurang dari 8 meter, ya, lantainya masih tanah, dindingnya masih bambu, itu masih kasih kategori miskin. Apalagi yang belum punya rumah, gitu ya. Nah, kalau melakukan PUPR itu kan sekarang ada istilah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Itu kalau belum nikah itu penghasilan itu maksimal 7 juta, ya. Kalau sudah nikah 8 juta. Khusus Papua itu 7,5 juta yang belum nikah dan sudah nikah 10 juta. Persoalannya nih Mbak Vita ya, Mas Andro, UMK kita berapa? UMR kita berapa, kan masih jauh dari situ. Nah ini ya, UMK Kota Bandung aja cuma 4,2 misalnya ya, mungkin DKI 5 ya Mas Andro ya, kan masih sangat jauh standarnya gitu loh Mas Andro. Jadi kalau posisinya saat ini apakah memang kalau sudah dimasukkan ke kategori miskin, nantinya pemerintah menyiapkan kebijakan, solusi, mungkin subsidinya makin jelas? Betul ya. Sebenarnya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ya, tentang perumahan dan kawasan ya. Nah di situ dalam konsideran jelas di situ yang poin B, pemerintah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyediaan perumahan. Artinya memang ini adalah urusan wajib daripada pemerintah. Artinya apa? Ketika urusan wajib itu idealnya ada dana khusus. Karena pendidikan kan sudah dapat 20%, kesehatan 5%. Kenapa perumahan belum khusus misalkan dapat 10% atau misalkan 7%, kan jelas nanti. Nah, kalau itu sudah ada payung hukumnya, mungkin mau 3 juta mau berapa pun saya kira nggak ada masalah, Mas Andro. Mas Saiful, apakah lantas program ya ataupun usulan ini merupakan salah satu dukungan untuk program pemerintah, program 3 juta rumah, Mas Saiful? Iya, saya belum tahu persis apa yang ingin dicapai oleh rencana redefinisi, mendefinisikan ulang terkait dengan menambahkan semua yang tidak punya rumah masuk dalam kategori miskin. Tadi sampaikan oleh Pak Didin secara baik. Karena itu saya tetap mendorong bahwa lebih baik pemerintah dalam hal ini Pak Marwar concern saja untuk penyediaan 3 juta rumah per tahun. Ini aja juga cukup berat untuk pencapaiannya, apalagi melempar sebuah wacana yang masih sangat mentah tadi itu, yang itu artinya akan menambah lagi backlog kita yang sudah 9,9 juta tadi itu. Apapun motifnya dari Pak Marwar, menurut saya lebih baik sekarang memastikan
peta jalan pencapaian 3 juta per tahun itu bisa dicapai. Dan kebetulan saya sendiri yang meminta supaya peta jalan rencana penyediaan 3 juta rumah itu seperti apa sih gitu. Nah sampai sekarang saya masih nagih janji itu dan kebetulan belum bisa disampaikan dokumen peta jalan itu kepada Komisi 5. Baik Mas Saiful Huda, tapi kan kategori miskin harus diukur dengan berbagai indikator statistik. Prof Didin melihatnya apakah memang dibutuhkan redefinisi yang berlandaskan Bank Dunia karena Marwarar juga tercetusnya karena World Bank? Baik ya, jadi kalau dari BPS bahkan lebih ekstrim karena miskin kan 600 ribu ya. Nah MBR kan udah lebih tinggi ya. Nah kalau menurut saya ya memang sebenarnya tadi pertama payung hukumnya dulu ya. Setahun ini 3 juta, apa payung hukumnya? Kan undang-undangnya sudah ada. Tinggal bikinlah peraturan pemerintahnya, atau peraturan presidennya, atau mungkin malah sampai peraturan menteri. Dan di situ kan nanti tinggal dibagi. Kan kita punya instrumen Perumnas. Perumnas itu tugas pokoknya adalah membangun rumah yang terjangkau dan layak. Ada perusahaan perumahan itu ya, itu untuk di kota-kota. Nah kan tinggal dari situ ya, kalau sudah ada itu, dananya sudah ditetapkan berapa, ya tinggal implementasi di lapangan akan dengan mudah gitu Mas Andrew untuk dilaksanakan. Selama payung hukumnya sudah ada. Lantas untuk yang mempunyai rumah ini atau yang tidak mempunyai rumah ini kan sebenarnya definisinya sangat abstrak ataupun tidak ada hal yang pasti. Mas Saiful, kita ketahui bahwa di kota-kota besar ada beberapa pihak yang memang memilih untuk tidak memiliki rumah. Mas Saiful. Ya, itu yang saya sampaikan bahwa tidak bisa didefinisikan secara generatif begitu ketika terkait dengan orang yang tidak punya rumah hampir pasti dia miskin gitu. Itu nggak bisa begitu langsung dikategorikan gitu, nggak bisa. Karena tren di kota-kota besar misalnya, orang rata-rata nggak mau punya rumah karena kalau mau punya rumah harus mencari lokasi yang lebih murah, karena itu dia cukup menyewa sebuah apartemen dan karena dia bekerja di tempat yang cukup dekat dari lokasi apartemen itu. Itu yang saya sebut redefinisi terkait dengan masyarakat miskin yang disampaikan oleh Pak Marwar itu yang saya sebut masih sangat prematur itu, masih sangat mentah itu sebenarnya itu. Oke, tadi salah satu aspek disebutkan oleh Prof Didin bahwa penghasilannya rendah, Rp600.000 per bulan. Lalu kalau kita menafsirkan rumah murah untuk masyarakat miskin yang layak huni ini yang seperti apa? Sesaat lagi kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa.